Ada kembali dalam rangkaian acara CNBC Indonesia X Ajaib Trader Summit and Competition 2021. Dan tentunya di hari ini kita lanjutkan kembali dialog kita bersama praktisi pasar modal Ahmad Rafif Raya. Dengan tema trading santai cuan maksimal dengan swing trading. Mas Rafif, kita lanjutkan kembali dialog kita di siang hari ini dari pagi menuju siang tentunya. Ketika kita melihat bahwa ya metode swing trading menjadi salah satu metode yang cocok mungkin sebagai salah satu cara untuk mencari cuan yang begitu luber. Tapi tentunya kita tahu bahwa saham kan ketika kita beli untuk swing trading, maka harus ada batas stop loss juga yang harus ditentukan juga. Nah, bagaimana sih sebenarnya untuk menentukan batas stop loss tersebut supaya misalnya ketika sahamnya sedang turun, ya bisa tidak serta-merta dijual langsung gitu. Nah, kalau bicara soal trading plan untuk swing trade, itu kita mengenal istilah yang namanya trailing stop, Mas Gibran. Jadi trailing stop ini adalah awalnya merupakan cut loss yang kemudian seiring berjalannya kenaikan harga saham, itu titik cut loss-nya berubah. Kita revisi. Jadi anggaplah misal awalnya kita beli saham di harga 1000. Nah, terus kita punya cut loss di angka 950. Nah, setelah kita beli ternyata harga sahamnya mengalami kenaikan, itu kita pindahkan angka cut loss tersebut dan kita naikkan menjadi contoh 1000. Jadi angka cut loss kita sekarang sama dengan modal awalnya kita beli saham kan. Nah, seiring berjalannya waktu dan ternyata naik harga sahamnya, ya kita naikkan terus ini trailing stopnya kita. Nah, caranya, salah satu caranya adalah kita lihat dari support terakhir. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, harga saham naik, supportnya juga naik kan. Nah, itu angka cut loss-nya kita berubah terus, Mas. Jadi memang trailing stop-nya itu akan naik terus mengikuti. Jadi memang ya itulah cuannya jadi maksimal karena trailing stop-nya jadi. Sebenarnya kuncinya swing trade cuan maksimal itu di situ, Mas Gibran. Jadi kita sebenarnya tanpa harus, kan begini, kadang ada orang beli saham itu naik dikit dijual, naik dikit dijual. Malah kalau turun disimpan, di hold. Nah, padahal sebenarnya kita melupakan capital market dream, yaitu bisa cuan maksimal. Kita bisa cuan bahkan puluhan persen, bahkan ratusan persen bisa dengan menerapkan pola transaksi seperti ini. Ya, saya tidak bilang metode yang lain itu tidak maksimal. Namun enaknya ketika kita swing trade adalah kita lebih santai. Nah, yang lain mungkin bisa maksimal. Day trade, scalping tetap bisa maksimal. Cuman ya kalau day trade dan scalping kan kita harus pantau market terus, Mas Gibran. Lihat terus pergerakan harga saham. Nah, swing trade tidak perlu. Nah, kita cukup merubah terus trailing stopnya kita setiap beberapa waktu saja. Jadi tidak mesti kita tiap hari, tiap menit, bahkan tiap detik kita pantau saham. Iya, itu sebenarnya yang menarik. Jadi ketika suatu saham sedang di dalam fase uptrend, kita tidak langsung jual ya ketika sahamnya naik. Jadi memang memaksimalkan kalau sahamnya lagi fasenya uptrend, ikutin saja terus ya. Kita ikuti saja. Jadi ya itu dia, maksimalkan keuntungan dari situ. Karena biasanya trader itu, apalagi kalau masih pemula itu, Mas, itu kita baru naik sedikit itu kita jual. Takut dibanting lah, takut seperti lah. Padahal sebenarnya kuncinya adalah di trading plan yang sudah kita buat. Nah, kalau kita sudah punya trading plan, itu kita semakin tenang, semakin enak kita dalam bertransaksi saham. Tanpa perlu harus pantau market tiap hari, tiap detik, itu tidak perlu. Iya, jadi memang ketika trailing stopnya dinaikkan, lihat di titik support mana yang terakhir disentuh oleh sebuah pergerakan saham tersebut. Disitulah Anda harus menaruh titik trailing stop Anda. Jadi cuannya itu maksimal. Jadi kalau lagi fasenya uptrend, ya naik terus, dibiarkan saja. Biarkan gitu saja. Iya. Nah, bicara juga soal trading plan juga. Kita ketahui bahwa tentunya ada banyak sektor di indeks harga saham gabungan. Kalau kita ketahui biasanya ada seasonal atau mungkin musim-musim dari sebuah sektor itu mengalami kenaikan berbeda misalnya tiap bulan atau mungkin tiap 3 bulan. Nah, apakah ini juga bisa menjadi pertimbangan untuk melakukan swing trade? Iya, betul sekali, Mas Gibran. Jadi begini, kembali lagi bahwasanya ketika kita swing trade itu kan kita fokusnya kepada pola saham ya. Dan ketika kita bicara soal trading itu kita usahakan apa yang ramai diperdagangkan kita ke sana. Jadi yang lagi hype-nya apa, lagi tren apa, nah kita ikuti itu. Jadi contoh misal, kalau kemarin kita sempat lagi tren teknologi lah. Ya kita berbasis teknologi, ya sudah sebagai pelaku pasar kita ke sana karena trennya lagi di sana. Nah, pelaku pasar lari semua ke sana, ya sudah ditandai dengan volume transaksi yang besar. Nah, volume transaksi yang besar diikuti dengan pola yang baik, melanjutkan kenaikan. Nah, tentu saja ini bisa menjadi pilihan bagi seorang swing trade dalam membuat trading plan-nya. Seperti itu, Mas Gibran. Ya, jadi memang melihat apa yang sedang direspon oleh market ya. Jangan
marketnya merespon, Anda benar-benar mau di sektor lain gitu atau melihat di sektor lain. Tentunya. Usahakan sih seperti itu Mas Gibran. Usahakan kita ikut tren dulu lah. Nah nanti kan enaknya swing trade ketika kita melakukan trading dengan mengikuti sebuah tren, itu ketika trennya sudah selesai, ya kita juga sudah selesai juga. Dan kita maksimalkan cuan kita dari tren tersebut. Tapi indikator sebuah tren selesai begitu direspon oleh market, apakah memang bisa terbaca lebih cepat atau seperti apa? Kalau kita bicara soal di market, itu kan market action discount everything. Betul. Jadi apapun informasi yang beredar di luar, itu harga sahamnya itu sudah mencerminkan semua informasi tersebut. Sehingga dengan menggunakan contoh, misal kita gunakan trailing stop yang kita lakukan penjualan ketika sampai di trailing stop tersebut, contoh misal breakdown tren lainnya, nah kita bisa mendapatkan cuan maksimal dengan menjual sebelum trennya berakhir. Oke, sesuai dengan tren begitu ya, juga mau melihat mencocokkan apa yang Anda beli begitu dengan sesuai dengan tren apa yang sedang direspon oleh market. Tapi ada juga kadang yang yang mengatakan ketika IHSG merah dia juga agak galot. Kalau misalnya swing trade ini, apakah kondisi market yang entah merah atau hijau begitu itu juga bisa berpengaruh terhadap utamanya mungkin psikologis atau mungkin ya pergerakan saham-saham yang sedang dikoleksi? Oke, yang perlu kita perhatikan pertama adalah ketika melihat market atau kita lihat IHSG ya Mas Gibran. IHSG kan penggeraknya adalah saham-saham yang kapitalisasi pasarnya besar. Betul. Nah tentu saja ketika marketnya bagus, nah saham-saham yang berkapitalisasi pasar besar ini juga yang lagi manggung lah. Betul. Ya kan? Nah ketika marketnya tidak bagus, tentu saja saham-saham yang kapitalisasi pasarnya besar ini juga tidak bagus lah seperti. Nah kita sesuaikan dengan portofolionya kita apa. Nah, kalau misalkan ternyata portofolio kita adalah saham-saham yang second liner bahkan third liner, nah, itu kan mungkin tidak terlalu signifikan pengaruhnya terhadap IHSG. Jadi kadang walaupun IHSG merah, kita tetap cuan, kita tetap hijau. Kenapa? Karena memang berbeda. Nah, kemudian juga anggaplah misal kita punya portofolio yang isinya ada beberapa blue chip, ada beberapa saham yang besar lah. Nah, ketika market sedang contoh merah ya, itu kita lihat lagi kembali apakah penurunannya ini itu sudah sampai di batas toleransi risiko kita. Betul. Toleransi trailing stopnya kita. Kalau ternyata belum ya santai-santai saja. Market memang seperti itu, ada naik dan turun. Nah, jadi kita view-nya, frame-nya jangka panjangnya Mas Gibran untuk trading. Iya betul-betul. Jadi Anda ini adalah pesannya ya. Jadi kalau punya masuk ke sebuah saham atau emiten atau membeli sebuah saham begitu, harus benar-benar punya plan utamanya. Harus punya plan jadi tahu di mana kapan jual, di mana kapan beli atau di mana batas trailing stop Anda. Jadi betul-betul tahu tidak kalang kabut ketika sahamnya entah turun lah koreksi 2-3% atau mungkin ARB kalau belum mencapai stop loss Anda ya tetap aja gitu enaknya dibiarkan. Swing trader tuh begitu Mas. Jadi ketika kita misal walaupun kita enggak trading ya, terus kita lihat informasi bahwasanya wah IHSG merah, kita tetap santai-santai saja. Kenapa? Karena yang kita lihat adalah trailing stopnya kita. Karena kita sudah punya trading plan. Nah inilah enaknya ketika kita trader itu punya trading plan. Tanpa harus ikut-ikutan lah dan lain-lain lah. Iya, jadi sebanyak apapun bisikan yang Anda terima, jadi tetap patuh pada trading plan Anda. Kalau memang sudah batas toleransi buat cut loss ya di cut loss aja. Kalau belum ya santai-santai saja ya. Nah ini berbicara juga soal momentum. Kan biasanya kita tahu bahwa sepanjang tahun itu ada beberapa momentum. Termasuk di antaranya bulan depan ada biasanya ya terjadi window dressing gitu atau juga Santa Claus rally. Apa ini juga bisa menjadi perhatian dari para swing trader gitu ketika melihat momentum-momentum yang terjadi di IHSG? Ya tentu saja ya Mas Gilman ya. Ketika kita bicara soal window dressing, itu kan kita bicara soal tren yang diharapkan saham ini mengalami kenaikan. Nah, ketika kita melihat adanya fenomena window dressing, swing trader tentu saja harus berfokus ke sana. Nah, kita lihat sekarang saham apa yang sedang ramai, saham apa yang diharapkan mampu untuk melanjutkan kenaikan atau malah melakukan pembalikan arah karena adanya efek window dressing ini. Sehingga memang sebagai seorang swing trade bisa saja ini adalah momentum. Momentum bagi kita apakah ingin mencari saham-saham baru ya bisa dilakukan sekarang. Jadi tentu saja swing trade memaksimalkan fenomena window dressing ini. Iya, sangat maksimal tentunya untuk fenomena window dressing bagi swing trade. Tapi ketika kita punya modal nih misalnya anggaplah 10 ya, kita bilangnya 10 aja modal kita gitu. Terus mau membeli saham dengan metode swing trade. Apakah 10-10-nya all in di satu saham atau mungkin
diversifikasi ke beberapa saham-saham lain gitu, tapi tetap dalam sektor yang sama atau beda sektor atau seperti apa? Kalau saya pribadi itu kita kalau mau beli saham, itu kan memang kita kembali lagi ya, kita harus sesuaikan dengan profil resikonya kita. Betul. Nah kalau memang kita adalah seorang trader yang resikonya besar, suka ambil resiko, ya monggo, all in satu juga bisa. Nah, cuman ini ingat, ini hanya untuk orang yang beresiko. Nah, tapi kalau misalkan kita punya profil resiko yang rendah, usahakan diversifikasi. Dari 10 ini mungkin kita bisa bagi menjadi 5 lah. Nah, kita bagi 5. Terus kita sesuaikan lagi pilihan-pilihan sahamnya ini berbeda. Jangan di satu sektor yang sama. Nah kita beda supaya ketika misal dari kelima ini, 3 sektor mengalami kenaikan dan 2 sektor mengalami penurunan. Nah ini kan secara garis besar kita masih cuan lah. Betul. Seperti itu. Jadi lakukanlah diversifikasi untuk meminimalisir resiko. Bicara juga soal swing trading, apakah pemilihan saham dari swing trading ini harus melihat juga ya ini saham blue chip, terus juga third liner dan juga second liner, atau seperti apa Mas Rafif? Tentu saja kita harus pilih Mas. Jadi blue chip, second liner, third liner itu semua bisa menjadi pilihannya seorang swing trade. Nah, namun biasanya kalau kita beli saham yang skalanya lebih besar, itu trading plan kita itu trailing stopnya itu cukup jauh lah. Nah, karena kan kita harapannya kalau turun tentu saja tidak dekat lah seperti itu. Nah sedangkan kalau yang third liner itu kan fluktuasinya cukup tinggi Mas Gibran. Sehingga kalau kita memilih saham third liner untuk swing trade itu pastikan kita punya trailing stop yang ketat. Nah, jadi jangan terlalu jauh. Karena once anggaplah sahamnya tersebut ya namanya saham second liner lah ya. Bisa ARA, bisa ARB dalam satu hari bisa. Nah, sehingga kalau misalkan terjadi penurunan itu kita bisa segera cepat keluar seperti itu. Oke, nah bicara juga soal orang-orang yang modalnya terbatas terus mau melakukan swing trading gitu. Seperti apa sih money managementnya buat mungkin orang-orang yang modalnya terbatas gitu. Misalnya kalau tadi 10, ini saya 5 nih, modalnya cuma 5. Itu seperti apa tuh Mas Raffi? Kalau menurut saya pribadi Mas gimana bicara soal modal yang minim itu tidak terlalu berbeda dengan yang punya modal besar. Ini kembali lagi ke preferensi kita bagaimana. Ada orang yang trading itu memang untuk meningkatkan asetnya dalam waktu mungkin singkat. Nah, bahkan orang yang punya modal besar pun kalau kita hitungan nominal itu ada orang yang seperti itu. Nah ini kembali lagi ke kita mau ngapain ini trading. Apakah untuk contoh misal ada orang yang trading untuk ya trading for living lah yang jelas saya bisa makan, saya bisa hidup, saya bisa jalan-jalan dan seterusnya dari trading saya. Nah sehingga kalau pilihan seperti itu tentu saja kita bisa gunakan uang atau modalnya kita dengan melakukan money management ke tidak terlalu terdiversifikasi seperti itu. Nah, jadi sekali lagi kalau bicara soal money management baik modal minim ataupun modal besar itu menurut saya tidak jauh berbeda. Itu kembali lagi ke preferensi tradernya. Apakah dia ingin meningkatkan kekayaannya dalam waktu yang tidak terlalu lama atau cukup lama. Nah kalau misalkan waktu yang cukup lama tentu saja kita mungkin memilih saham-saham yang besar, saham-saham yang blue chip lah seperti itu. Tapi kalau untuk waktu singkat, nah ini dia ini kesukaannya sobat cuan ini. Nah ini mungkin kita bisa pilih ke saham-saham second liner. Tapi perlu diingat resikonya juga besar. Sehingga ketika kita memilih saham yang third liner tersebut ingin cepat mendapatkan keuntungan, jangan lupa ada resiko. Betul. Sehingga pastikan ketika kita membeli saham tersebut punya trading plan yang ketat. Seperti itu Mas Gibran. Jadi bisa dikatakan secara psikologis kalau swing trading ini lebih sehat lah ya, nggak mengganggu psikologis secara setiap hari beruntun harus perhatikan market, lihat-lihat chart dan segala macamnya. Iya, jadi itulah kenapa kita bisa santai. Ya karena kita kalau trading ya paling anggaplah market sudah close. Jadi kita buat screening, kita melakukan screening, kita buat analisa itu setelah market berjalan. Jadi kita tidak ikut euforia market. Nah, karena kan kadang kalau misalkan kita trading terus pantau market, ya tentu saja ini naik turunnya harga saham kan mempengaruhi psikologinya kita. Mas Gibran kan betul, ya kan? Nah, jadi inilah kenapa swing trade ini kita bisa lebih santai, lebih tenang dan bisa memanfaatkan waktu luangnya kita untuk yang lain lah. Jadi benar nggak sih kalau swing trade ini cocok bagi mungkin orang-orang yang masih punya pekerjaan atau mungkin ya yang waktunya juga terbatas tapi tetap mau menjadi pelaku pasar modal?
Iya, jadi betul sekali. Jadi ketika kita swing trade ya, mau kita sambil kerja, tradingnya kita juga tetap jalan. Betul. Ya kenapa? Karena selama sahamnya tidak menyentuh trailing stopnya kita, ya sudah kita nggak ngapa-ngapain, ya kan? Kita bisa sambil kerja, bahkan sambil liburan juga bisa atau apapun ya. Jadi memang ini adalah salah satu opsi. Nah, ya walaupun sebenarnya opsi lain bisa dilakukan, contoh day trade ataupun scalping itu bisa juga dilakukan oleh seorang karyawan yang sambil bekerja. Tapi ini rawan sebenarnya. Ya, rawannya kenapa? Karena jangan sampai gara-gara trading pekerjaannya berantakan, betul, ya betul, kan? betul. Tak lihat-lihat harga sahamnya turun, padahal masih banyak kerjaan. Aduh, jadi tidak produktif kerjanya, Mas Iya, Gibran. psikologisnya jadi terganggu Iya. juga ya, karena kita ketahui bahwa ya secara tidak langsung ketika Anda misalnya membeli sebuah saham terus sahamnya masuk ke misalnya koreksi gitu, entah ARB atau berkurang begitu ya, tentunya ini bisa mengganggu psikologis Anda sebagai seorang pelaku pasar modal juga. Nah, bicara soal masuk ke time frame 1 tahun ini kan, ini 2021 sudah mau habis, masuk ke momentum window dressing juga, Mas Rafif. Kalau dari seorang Mas Rafif sendiri melihat sektor apa sih yang masih cukup menarik ya? Kita bicara sektornya ya, ini yang masih cukup menarik mungkin diperhatikan oleh pelaku pasar sampai dengan akhir tahun 2021 ini. Akhir tahun 2021 tersisa kurang lebih 1 bulan ya, Mas. Betul. Nah, dalam waktu 1 bulan ini pelaku pasar itu harus selalu update dengan perkembangan yang ada. Sekarang kan ya masih dengan sektor teknologi, dengan ya bank digital juga masih sih sebenarnya. Sehingga jenis-jenis traders ini kita bisa lihat saham-saham yang berpotensi melanjutkan kenaikan. Nah, jadi saham di sektor teknologi, bank-bank digital tetap bisa kita perhatikan. Namun kalau teman-teman kadang ada orang yang takut karena aduh kayaknya saya FOMO ini, kayaknya saya sudah ketinggalan kereta ini. Ya sudah, bisa melirik saham-saham yang mungkin saja berpotensi maksudnya reversal lah, pembalikan arah. Itu seperti sektor-sektor properti. Nah, sektor properti ini bisa menjadi pilihan bagi teman-teman yang mungkin saja saat ini takut ketinggalan lah. Jadi karena kan lagging ini, jadi dia saat ini masih di fase sideways ya, downtrend lah untuk jangka waktu secondary trendnya ya. Jadi kalau misalkan kita melihat properti di akhir tahun mungkin saja bisa menjadi pilihan bagi sobat cuan. Properti ya sobat cuannya, tapi disclaimer semua keputusan berada di tangan Anda sebagai investor tentunya atau sebagai trader ya. Kita hanya memberikan Anda gambaran seperti apa, tentunya ya yang mungkin bisa Anda perhatikan juga. Tapi bicara juga soal sektor-sektor, perlukah seorang swing trader juga memperhatikan paling penting adalah katalis. Misalnya contoh ketika misalnya harga komoditas naik, melirik juga saham sektor komoditas. Terus misalnya ketika harga ekonomi membaik begitu, ada terjadi perbaikan logistik atau transportasi, juga melirik sektor transportasi dan logistik atau seperti apa juga? Pasti kita sebagai swing trade kita harus melihat perkembangan. Kita harus lihat keramaian market di mana. Apalagi kalau misalkan contoh kemarin kita lihat komoditas batu bara mengalami kenaikan, ya sudah, kita sebagai pelaku pasar tentu saja bisa mengikuti perkembangan tersebut. Sehingga kalau misalkan seorang swing trader mendapatkan informasi, mendapatkan katalis-katalis positif terkait dengan sektor tersebut, ya sudah, ayo kita ke sana. Nah, kadang juga mungkin ya, kadang terjadi komoditasnya mungkin sudah jalan, tapi sahamnya belum jalan. Nah, di kondisi ini sebenarnya ini swing trader bisa ambil posisi duluan sebenarnya. Betul. Ya mungkin saja karena saat itu pelaku pasar sedang fokus di sektor yang sedang ramai diperbincangkan. Nah, sehingga sebelum harga sahamnya naik ya sudah kita beli duluan. Betul sekali, itu yang perlu diperhatikan. Iya. Nah, bicara juga yang sedang ramai biasanya adalah saham-saham yang baru IPO, emiten-emiten yang baru IPO. Nah, apakah seorang swing trader juga perlu memperhatikan emiten-emiten yang baru IPO? Kan kita ketahui bahwa indikator teknikalnya mungkin belum ada, mungkin lebih kepada fundamental ketika kita melihat saham-saham atau emiten yang baru IPO. Swing trader perlu memperhatikan hal itu atau mungkin juga tertarik membeli saham-saham yang IPO? Sebenarnya saham IPO itu bisa dinikmati oleh siapapun. Baik itu day trader, scalper, swing trade, bahkan investor pun itu bisa melirik perusahaan-perusahaan yang baru listing di Bursa Efek. Nah, sehingga tentu saja sebagai seorang swing trader, walaupun belum nampak chartnya,
belum kelihatan polanya, itu tetap bisa jadi pilihan kita. Nah, tentu saja karena kita bisa memanfaatkan momentum perdananya dia terdaftar di bursa. Ya karena kan kita tahu bahwasanya mayoritas saham yang baru IPO itu berpotensi melanjutkan kenaikan. Tapi mayoritas, tidak berarti semua saham yang IPO itu bisa naik. Tentu saja tidak. Makanya sebagai seorang swing trader, ya kita bisa manfaatkan momentum itu. Jadi kita baca prospektusnya, kita lihat apakah memang menarik untuk disimpan dalam jangka waktu yang cukup panjang, seperti itu. Jadi tentu saja saham IPO bisa menjadi pilihan sebagai seorang swing trader, Mas Gibran. Iya, bisa menjadi pilihan, tapi dilihat lagi ya bagaimana potensinya. Karena kan tidak semua saham-saham yang IPO itu direspon baik oleh market maksud saya ya. Karena kita ketahui bahwa ada beberapa saham-saham yang ternyata tidak direspon baik juga oleh market, begitu ditinggalkan malah mungkin terjadi aksi jual yang sangat masif. Jadi makanya begini Mas, walaupun kita misal anggaplah kita beli saham IPO, ya kan, untuk swing trade, jangan lupa ketika kita trading pasti ada trading plan-nya. Betul. Ya kan? Nah, kalau ada trading plan-nya, kalau misalkan ternyata setelah IPO direspon negatif oleh market, ya tentu saja kita bisa cut loss. Nah. Ya mau gimana lagi kan? Tapi batas cut loss-nya sudah harus ditentukan dari awal. Harus. Ketika kita beli saham itu begini, siklus trader itu pertama mulai dari screening dulu Mas Gibran. Setelah kita screening saham, itu kita dapat sahamnya, terus kita analisis. Bagaimana polanya, apa segala. Lalu kita buat trading plan-nya. Nah, setelah trading plan-nya ada, baru eksekusi jual. Jadi trading plan ini harus ada dulu sebelum kita beli saham. Jangan kita beli saham dulu baru buat trading plan-nya, jangan. Nah ini dia, jadi siklus trader ini harus seperti ini. Nah ini mungkin yang kadang berbeda dilakukan oleh trader-trader pemula lah. Dia dapat kodenya dari mana, terus langsung beli sahamnya, nyangkut baru bikin plannya. Nah untung saja Anda jadi investor. Tapi memang itu yang harus diperhatikan juga. Berarti kata kuncinya adalah jangan malas melakukan screening saham. Iya, harus mah. Jadi begini, ini kan kita bayarannya adalah hasilnya return. Jadi kalau misalkan kita screening, ya mungkin saya butuh waktu yang cukup lama. Tapi kalau misalkan kita dapat cuan, ya inilah hasilnya. Nah, jadi usahakan memang ketika kita menjadi seorang trader, itu kita jadi trader yang mandiri. Kita bisa screening sendiri. Kita bisa cari sahamnya sendiri. Dan itu memang bisa. Tanpa kita lihat rekomendasi itu semuanya bisa. Asal memang kita mau belajar terus. Mau meningkatkan wawasan kita, pengetahuan kita pasti bisa. Sehingga memang screening adalah bagian yang sakral dalam pemilihan saham untuk trading. Sehingga jangan sampai kita hanya ikut-ikutan. Kita dapat rekomendasi dari mana terus kita langsung beli sahamnya, jangan. Karena tiap saham itu punya beda-beda lah seperti itu. Dan itu juga akan berbeda terhadap respon dari individunya. Karena jangan sampai misal saya mungkin bisa pilihan sahamnya sama Mas Gibran. Bisa saja sama. Bisa saja kebetulan atau mungkin sama-sama screening ya. Kita dapat saham yang sama. Tetapi trading plan-nya mungkin berbeda. Karena mungkin saya toleransi resikonya rendah. Mas Gibran ini toleransi resikonya tinggi misal, ya kan? Jadi bisa saja dalam satu saham yang sama kita menemukan saham itu trading plan kita berbeda. Seperti itu. Ya, jadi memang pilihannya bisa sama, tapi jalan masuk dan jalan keluarnya bisa saja berbeda. Karena setiap orang itu punya profil risikonya masing-masing. Jadi memang yang harus diketahui adalah titik mana masuk, titik mana harus keluar. Kadang ada orang yang suka disuapin nih Mas Rafif. Mau minta titik masuknya, titik keluarnya juga. Jangan. Kenapa jangan? Karena begini, tiap orang juga punya batasan masing-masing. Betul. Ada orang yang siap dengan resiko contoh 2% cukup lah. Tapi ada orang yang 5% bahkan 10% bisa Mas Gibran. Nah, jangan ikut itu, jangan. Kita sesuaikan sama diri kita. Nah ada juga orang yang mungkin tingkat kesyukurannya itu berbeda-beda. Jadi kita 10% cukup, tapi orang lain mau 100%, mau 200%. Jadi memang kita pada dasarnya ketika trading, usahakan kita mandiri. Kita bisa lakukan semuanya sendiri juga sebenarnya. Kembali lagi ke diri kita masing-masing, seperti apa tentunya. Utamanya mungkin batas toleransi cut loss atau toleransi rugi setiap orang kan berbeda-beda. Bisa saja Anda 3%, ada orang yang 5%, bahkan mungkin ada yang 20-10%. Ya terserah orang masing-masing dari batas cut loss mereka. Nah, bicara juga soal beberapa rencana dari Bursa Efek Indonesia menghapus kode broker di bulan depan juga. Nah, ini kan bisa
ya orang sih beberapa menjadikan kode broker ini atau broker summary ini menjadi salah satu indikator ya. Tapi kalau dalam swing trading apa ini diperlukan atau mungkin ya nggak usah lah, yang penting technical chartnya udah bagus, volumenya juga bagus, bid offernya juga bagus. Ya, rencana bursa menghapus kode broker dari awal itu kalau saya pribadi Mas Gibran, saya sebenarnya tidak masalah. Kenapa? Karena memang dari awal saya trading itu saya tidak gunakan kode-kode broker itu. Betul. Nah mungkin saja kode broker ini lebih tepat digunakan oleh orang yang mungkin fast trade lah. Jadi untuk day trade apalagi scalping kan. Nah itu mungkin bisa jadi pilihan. Dan ini menjadi ya tantangan besar bagi mereka. Ketika kode broker dihapus terus dia sudah ya kurang lebih tanda kutip ya matanya ditutup lah. Nah, jadi bingung kan sekarang gimana. Tapi kalau swing trade itu tidak masalah. Ya karena kan begini juga sebenarnya kalau bicara soal kode broker itu kan sebenarnya broker itu kan bisa masuk lewat kode broker A, keluarnya nanti lewat broker B bisa. Nah, dan itu bisa terjadi dalam waktu yang ya cukup singkat, bisa mungkin dalam 2-3 hari bisa pindah. Jadi seperti itu. Crossing. Iya, crossing bisa. Nah, jadi kita memang tidak peduli di situ Mas Gibran. Kita pedulinya adalah trennya, polanya. Selama selama trennya masih melanjutkan kenaikan ya sudah kita masih ada di dalam. Mau anggaplah ya, kadang ada orang bilang sopirnya sudah keluar. Ya sudah kalau sopirnya sudah keluar mungkin saja ada sopir yang baru kan. Nah seperti itu. Jadi tidak usah khawatir lah. Jadi kita sebagai seorang swing trader lebih fokus terhadap chart sahamnya. Oke, jadi memang siapapun sopirnya yang penting bisa cuan. Iya. Itu jawabannya adalah. Jadi siapapun sopirnya ya yang penting Anda cuan ya, sobat cuan juga ya. Nah bicara juga soal indeks harga saham gabungan. Kalau Rafif sendiri melihat IHSG secara ya keseluruhan gitu, IHSG dalam helikopter view gitu. Bisa nggak sih IHSG ini mengalami all time high atau mungkin sampai dengan akhir tahun itu bisa berada di teritori positif lah? Kalau saya melihat IHSG ini kan kita baru-baru all time high ya, kita baru-baru all time high dan saat ini sudah di penghujung bulan November, 1 bulan lagi kita merasakan naik turunnya pergerakan harga saham sepanjang tahun 2021 dan saya rasa menurut saya dari sentimen-sentimen katalis saat ini kemungkinan IHSG masih mampu melanjutkan kenaikan. Ya walaupun mungkin kenaikannya terbatas lah Mas Gibran ya. Jadi ya mungkin saya pikir tetap bisa all time high lagi. Mungkin dalam ya mungkin saja bulan depan lah bisa. Jadi kalau untuk posisi di akhir tahun ya ditutup positif saya cukup optimistis berada di titik positif dan juga bisa all time high. Nah buat seorang Rafif begitu melihat 2022 mendatang dengan harapan ada pemulihan ekonomi, terus juga ada beberapa pergerakan perbaikan ekonomi dan juga makroekonomi dan juga ada beberapa event-event besar di Indonesia termasuk di antara G20. Ini kan juga bisa menjadi salah satu katalis mungkin yang diperhatikan juga oleh market. Nah, melihat hal tersebut atau banyaknya optimisme yang dibangun tentunya di 2022 mendatang. Mungkin Rafif sendiri melihat untuk sektor yang cukup menarik sebenarnya atau mulai dilirik-lirik walaupun belum ada masuk di situ tapi mulai dilirik-lirik mungkin menurut Rafif apa? Saya itu kalau untuk trading ekonomi ya betul. Banking akan selalu leading sih Mas. Jadi kalau misalkan saya pribadi memang saat ini portofolio paling banyak di banking. Nah, jadi saya paling suka dengan banking saat ini. Jadi mau itu bank yang saat ini lagi ikut tren digital ataupun memang bank-bank yang memang sudah sustain. Jadi bank-bank besar juga bisa jadi pilihannya kita. Apalagi ke depan dengan ekonomi yang baik tentu saja sektor finance itu akan selalu jadi pilihannya kita Mas Gibran. Iya, banyak hal begitu yang bisa kita tarik menjadi sebuah pelajaran begitu ya dari seorang Rafif Raya, termasuk diantaranya cara mulai men-screening saham. Dan yang paling penting adalah Anda menjadi seorang trader harus betul-betul mandiri walaupun banyak bisikan yang Anda terima tapi tetap sesuai dengan trading plan Anda masing-masing. Batas toleransi ada di diri Anda masing-masing, psikologis Anda juga dan rasa syukur paling penting ada di diri Anda masing-masing. Seberapa besar profit yang Anda syukuri begitu untuk Anda terima. Terima kasih untuk Rafif Raya tentunya waktunya di hari ini sudah bergabung di Trader Summit and Competition 2021 CNBC Indonesia X Ajaib. Sehat selalu, sukses juga. Terima kasih Mas Gibran.